Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani di mana saja berada. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik bagaimana cara menghitung dosis kebutuhan tanaman padi, terutama sahabat tani yang menggunakan bahan pupuk kimia sintetis. Nah, di video sebelumnya di areal persawahan yang ada di belakang saya ini kita menggunakan bahan pemupukan secara organik, yaitu dengan menggunakan asam amino plus, yang mana kandungannya juga mengandung unsur N, P, dan K, dan juga N organik sebagai pengganti urea. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan proses pemupukan kedua pada tanaman padi kita yang berusia sekitar lebih kurang 1 bulan atau 30 hari setelah proses penebaran benih. Nah, bagaimanakah cara menentukan dosis pemupukan padi supaya bahan yang kita berikan sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan tanaman dan juga kondisi iklim di daerah kita setempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah salah satu cara untuk menentukan dosis pemupukan tanaman padi di lahan adalah dengan cara melihat kondisi struktur tanah, kemudian kondisi iklim, dan juga kondisi pertumbuhan tanaman kita. Nah, dalam proses pemupukan padi kali ini kita akan melakukan proses pemupukan kedua dengan menggunakan bahan pupuk kimia sintetis. Nah, pada umumnya cara menentukan dosis kebutuhan padi ini biasanya dilakukan dengan melihat kondisi tanaman dengan menggunakan salah satu bahan biasanya yang kita gunakan dengan indikator bagan warna daun BWD ya, yang kita gunakan sebagai indikator warna hijau daun untuk menentukan kebutuhan pupuk dan dosis pupuk supaya nutrisi yang kita berikan betul-betul sesuai dengan resapan hara dan kondisi tanaman. Karena tanaman padi membutuhkan unsur hara nitrogen lebih tinggi daripada unsur hara fosfor ataupun kalium. Biasanya unsur nitrogen ini dibutuhkan estimasi antara 300 kg per hektar. Kalau untuk TSP biasanya 200 kg per hektar, dan pupuk KCL itu atau kalium itu dibutuhkan 100 kg per hektar. Penentuan warna daun di sini akan menentukan kebutuhan bahan pupuk nitrogen yang kita berikan, yaitu pupuk berupa pupuk urea, karena kelebihan nitrogen pada daun juga akan mengakibatkan mudahnya tanaman terinfeksi penyakit dan juga akan mengundang datangnya hama, karena kelebihan nitrogen ini akan mengakibatkan proses perkembangan tanaman resisten terhadap serangan penyakit. Nah, salah satu indikator di sini bisa kita lihat warna daun pada tanaman padi kita yang akan kita lakukan proses pemupukan. Di sini sudah bisa kita dapat melakukan proses penentuan kebutuhan nitrogen yang akan kita berikan nanti, kemudian unsur bahan-bahan lainnya. Nah, pemupukan padi biasanya kita menggunakan ada beberapa jenis pupuk, yaitu jenis pupuk tunggal seperti urea,
SP36 atau TSP, dan pupuk KCL. Sedangkan pupuk yang biasa kita gunakan selain pupuk tunggal, ada juga pupuk majemuk, yaitu satu yang terdiri dari satu jenis unsur seperti pupuk N, P, dan K. Nah, setelah kami mengamati kondisi tanaman yang ada di lapangan ini, mendapatkan dosis yang tepat untuk tanaman padi ini dalam proses pemupukan untuk kebutuhan urea. Nah, baik sahabat tani semua, nah setelah kami melihat kondisi warna daun pada tanaman padi kita di lahan, nah di sini faktor pemupukan sangat perlu sekali kita melakukan dosis pemberiannya. Nah, untuk kebutuhan setelah kami mengamati kondisi daun pada tanaman, nah kebutuhan urea yang diberikan di sini kami memberikan dalam 1 hektarnya itu sebanyak 50 sampai 75 kg ya. Jadi karena luas persawahan ini hampir mencapai sekitar 2 hektaran, jadi kami akan memberikan sebanyak 2 sak untuk luas lahan yang hampir keseluruhannya nanti. Nah, untuk pupuk majemuk yang kami berikan yang kedua adalah pupuk NPK Ponska dengan kandungan nitrogen juga yang 15% ya, dengan kandungan nitrogennya 15%. Kemudian unsur fosfatnya 10% dan unsur kalium 12%. Untuk dosis pupuk NPK yang kami berikan di sini dalam 1 hektarnya kami akan memberikan sebanyak 75 kilo. Nah, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil pemupukan tanaman padi kita setelah lebih kurang hampir 9 hari proses pemupukan. Dan kita lihat nutrisi yang kita berikan berupa unsur N dan juga unsur-unsur lainnya. Kita lihat tanaman padi begitu sehat dan pertumbuhan sangat maksimal. Dan alhamdulillah juga tanaman padi ini belum pernah terpapar dengan pestisida kimia, terutama insektisida atau fungisida, karena pemberian nutrisi yang tepat akan memberikan kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Apalagi kondisi iklim di tempat kami sekarang ini, tingkat curah hujan yang begitu tinggi, rata-rata hampir seluruh bagian tanaman padi di sekitar areal ini mengalami penyakit hawar daun atau blast ya, kemudian serangan tikus yang begitu kuat juga ya. Alhamdulillah tanaman kita masih dalam kondisi baik-baik saja. Dan kebetulan saya berada di areal persawahan ini memantau seluruh area tanaman padi ini. Kondisinya kita lihat sahabat tani semua, warna daun begitu sehat dan hijau dibandingkan tanaman padi yang ada di sekitarnya. Bisa teman-teman lihat dan bandingkan kondisinya. Areal penanaman padi yang kami lakukan, rekomendasi pemupukan ini sangat memberikan dampak nyata. Sekarang tanaman padi kita ini sudah berumur lebih kurang dari informasi teman kita yang menanam, sudah berusia lebih kurang 39 hari. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja bertanya ke teman kita bagaimana respon beliau setelah melihat kondisi padi pemupukan yang kita lakukan ini setelah 9 hari. Kita bincang-bincang dulu ya, mohon maaf mengganggu ini aktivitasnya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pemupukan pertama dengan menggunakan bahan pupuk organik cair, yaitu asam amino. Nah, setelah bahan pupuk kedua yang kita lakukan kemarin umur 30 hari kalau tidak salah ya, sekitar umur 30 hari setelah tebat benih.
Nah, bagaimana setelah melihat hasil pemupukan yang kami rekomendasikan dosisnya, penampakan dari warna daun, kemudian kondisi tanamannya, menurut sahabat kita ini bagaimana? Wah, luar biasa banget. Luar biasa ya. Luar biasa banget karena kemarin ini areal yang cukup jarang padinya. Sekarang sudah pelan-pelan sudah menjadi pulih. Ya. Dengan bantuan kita POCA sama amino dan juga pemupukan yang tepat ini. Yang tepat dengan menggunakan bahan sintetis. Kimia. Bahan kimia. Kemarin persiapannya pupuk kimia yang disiapkan sebelumnya ini apa enggak? Setelah penggunaan pupuk sebelumnya sudah menurunkan biaya sampai 50%. Karena sebelum pengolahan kemarin ini biasanya berapa sak? Semua lahan hampir 1,5 hektar lebih ini kami pakai biasanya pupuk sampai 15-16 sak. 16 sak. Ini saya cuma pakai 6 sak. 6 sak berarti itu sudah masih ada lebihnya lagi. Berarti selama ini pemupukan yang digunakan ini setelah kami bimbing ada ndak dampak dari hasil pengurangannya biayanya kemudian? Ada banyak banget. Untuk pengendalian hama di sini sudah pernah dilakukan? Belum pernah. Ya. Artinya selama ini untuk penggunaan pestisida kimia, pengendalian hama dan juga penyakit belum dilakukan sama sekali. Belum. Penyemprotan ulat juga belum karena tanaman begitu sehat ya. Belum perlu untuk di ini. Iya karena masih dalam inilah. Kondisi tanaman dari imunitasnya masih kuat. Masih wajar. Nah, biasanya kan di sekitarnya kita lihat ini kan rata-rata tanam padi mengalami daun kayak seperti terbakar, kemudian kuning. Nah, sementara ini padi kebetulan ini kita demplotnya kan ada di pinggir jalan ini ya. Kita sawah ini ada di pinggir jalan. Jadi dari nampak jauh saja kita sudah lihat bahwa padi ini memang agak beda sendiri dibandingkan dengan tanaman padi di sekitarnya. Ya, mungkin di sekitarnya itu karena pemupukannya apakah belum dilakukan atau memang dosis pemupukannya itu belum ditentukan kayaknya ya. Iya, benar. Karena mereka di sini kan mungkin mereka karena faktor kebiasaan mereka itu melakukan pemupukan itu hanya kebiasaan yang diulang-ulang terus. Melakukan pemupukan itu biasanya mereka di umur 1,5 bulan padi setelah tabur benih. Oh begitu ya. Jadi mereka bilang kalau misalnya ini akan menghambur-hamburkan pupuk tapi ya saya kira itu cara yang mungkin yang keliru lah. Iya, jadi setelah kami bimbing ini sudah ada pengalaman sedikit ya. Apa artinya sudah ada pengalaman bahwa selama ini yang saya lakukan bukan salah tapi belum efektif lah. Hasilnya juga pada saat kita tabur cara pemupukannya juga airnya sampai tergenang. Kemudian cara mencampur pupuk antara pupuk majemuk dengan pupuk tunggalnya juga asal-asalan kayaknya ya. Karena mungkin kebiasaan dari orang tua. Campur sekian tapi tidak pernah mengamati kondisi tanaman di lapangan. Tidak pernah. Berarti hanya pokoknya nalar saja. Ya, artinya pemupukan selama ini setiap tahunnya siapkan pupuk, berikan nanti tapi kuning. Tidak ada indikatornya bahwasanya ini harus kita mengamati dulu warna daun. Iya, ini yang dibutuhkan tanaman ini apa. Iya. Selama ini kita cuman insting. Ibaratnya katakanlah orang sekolah, kita ikut sekolah tapi tanpa punya tujuan. Iya betul ya. Oke sahabat tani, nah ini sudah membuktikan teman kita pelan-pelan beliau sudah mulai belajar ya bagaimana mengamati tanaman padi di lapangan, nutrisi apa sih yang dibutuhkan, kemudian cara pengendalian hama. Jadi selama ini juga kan kalau ada gigitan-gigitan hama 1-2 pohon itu kan tidak langsung bilang harus disemprot ini. Jadi memang itu harus ada batas anjuran, ambang batas penggunaan bahwa minimal itu 5-10% ambang populasi hama itu baru bisa kita lakukan. Biar biasanya sih kalau dulu kan sistem kita bertanam kan ketika misalnya tergigit saya ulat sedikit, itu sudah akan langsung rotasi. Padahal mungkin cara yang seperti itu tuh kurang efektif. Pertama, biaya yang kita keluarkan kan cuma ya lumayan lah cukup ini. Tapi kalau misalnya kita biarkan dulu, artinya belum begitu parah. Jadi dia tidak perlu lagi untuk diberikan pestisida. Jadi artinya jangan sampai nanti tanaman itu dibuat manja. Jadi stres juga tanaman, jadi stres juga ya. Akhirnya dia ketergantungan. Oh iya. Artinya sudah mulai paham sedikit bahwa penggunaan pestisida itu
harus merupakan alternatif, bukan sebagai tujuan. Sedikit-sedikit, padahal bisa saja hama itu ada juga bukan hama, bisa saja predator. Nah, jadi sahabat tani kita sudah sangat paham mulai pelan-pelan, dan beliau juga sudah sangat, saya lihat sangat semangat sekali bertaninya, karena kondisi padi bisa teman-teman lihat semua, kondisi warna daun dibandingkan di tanaman sekitarnya, orang saja melihatnya pastinya agak kok tampil beda ya, seperti itu. Banget. Oke ya, nanti untuk pemupukan terakhir nanti kita akan menggunakan bahan pupuk organik lagi. Ya, rencana di umur 60 HST, yaitu nanti kita akan menggunakan bahan pupuk organik cair khusus buah. Ya, karena tanaman padi ini diperkirakan akan mulai masa bunting itu kira-kira umur 60 hari. Karena tanaman padi ini berumur 105 hari ya. Oke. Nah, terima kasih ya sahabat tani semua sudah memantau kondisi tanaman padi, cara pemupukan yang baik dan benar. Nah, nantikan proses aplikasi pemupukan terakhir dengan menggunakan pupuk organik cair ZK Plus, dan bagaimanakah perkembangan tanaman padi kita ini, nantikan videonya, terus kami akan update sampai mudah-mudahan sampai finish. Kita akan perlihatkan kondisi hasilnya, dan nanti kita akan hitung berapa biaya selama penanaman padi ini, mulai dari biaya sarana produksinya, apakah betul-betul sudah menurunkan biaya sampai 50% seperti itu.